Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Guru dalam Kegiatan Bermain di Taman Kanak-kanak. Kami yang beranggotakan pertama Khairunisa Nadia, kemudian Maulidah Safitri, Heldawati, Jauharatun Nafisah, dan terakhir saya sendiri Norjekia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam kegiatan bermain di taman kanak-kanak. Pertama yaitu ada peran guru sebagai perencana. Jadi, sebelumnya itu guru harus merencanakan suatu pengalaman baru agar peserta didik terdorong untuk mengembangkan minat dan kemampuannya. Jadi, Perencanaan yang harus disusun guru adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu kita sebagai guru harus mengetahui dulu tujuan atau sasaran apa yang ingin dicapai dalam permainan ini. Kemudian, bentuk kegiatan bermain yang seperti apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam jenis permainan ini apa, misal seperti itu. Kemudian selanjutnya, tempat kegiatan tersebut akan dilakukan di luar ruangan atau di dalam ruangan atau bisa juga disebut dengan indoor atau outdoor. Selanjutnya, alokasi waktu. Berapa lama waktu untuk kegiatan bermain ini? Kita harus menghitung agar waktunya tidak keteteran atau kurang. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi untuk mengetahui seberapa pencapaian tujuan atau sasaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang tadi atau yang sudah kita lakukan dengan anak-anak tadi. Jadi di sini guru harus merencanakan hal-hal tersebut minimal sebelum satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan bermain ini terpadu atau terintegrasi dengan kegiatan belajar rutin. Kemudian peran guru yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator. Artinya, guru harus memfasilitasi seluruh kebutuhan anak baik pada saat kegiatan bermain ataupun pada saat belajar berlangsung. Kemudian, guru berperan dengan aktif, kreatif, dan dinamis. Kemudian, peran guru yang ketiga yaitu guru sebagai pengamat. Guru harus mengobservasi atau mengamati hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana anak berintegrasi dengan anak-anak lain, dengan benda atau mainan di sekitar. Kemudian, berapa lama seorang anak melakukan suatu permainan tersebut? Selanjutnya, berapa lama seorang anak melakukan suatu permainan? Kemudian, adakah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bermain atau bergaul dengan teman sebayanya, sehingga dapat memberi bantuan jika diperlukan? Kemudian yang terakhir, apakah ada anak yang mengganggu atau terganggu ketika bermain sedang berlangsung? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam kegiatan bermain di taman kanak-kanak ada 6. Yang pertama, guru sebagai perencana. Guru harus merencanakan suatu pengalaman baru agar anak didik terdorong untuk mengembangkan minat dan kemampuannya. Perencanaan yang harus disusun sebagai guru adalah sebagai berikut. 1. Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. 2. Bentuk kegiatan bermain yang akan dilakukan. 3. Alat dan bahan yang diperlukan. 4. Tempat kegiatan tersebut akan dilakukan secara indoor atau outdoor. 5. Alokasi waktu. Berapa lama waktu yang digunakan untuk bermain.
5. Penilaian dan evaluasi untuk mengetahui pencapaian tujuan atau sasaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 2. Guru sebagai fasilitator, artinya guru harus mampu memfasilitasi seluruh kebutuhan anak pada saat kegiatan bermain atau belajar sedang berlangsung. 3. Guru sebagai pengamat. Guru harus mengobservasi atau mengamati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana anak berinteraksi dengan anak lain, benda atau mainan di sekitarnya. 2. Berapa lama seorang anak melakukan suatu permainan. 3. Adakah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam bermain. 4. Apakah anak yang mengganggu atau terganggu bermain ketika bermain sedang berlangsung. 4. Guru sebagai model. Anak usia taman kanak-kanak adalah masa meniru. Pada saat ini, anak akan meniru segala tindak tanduk guru di sekolah. Guru yang menghargai bermain akan selalu berusaha menjadi model dalam kegiatan bermain bagi anak didiknya. 5. Guru sebagai motivator. Guru harus dapat menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan kegiatan bermain. Guru mendorong anak lebih aktif ketika bermain, dan guru mendorong anak untuk melakukan eksplorasi. Yang terakhir, guru sebagai teman. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai co-player, artinya guru mempunyai peran yang setara bagi anak didik. Guru sebagai teman atau sahabat berarti guru yang harus bersedia terjun, berpartisipasi, bermain bersama anak-anak, berbaur dalam kegiatan yang dilakukan anak-anak. Baiklah, di sini saya Joharatul Nafisa ingin melanjutkan materi mengenai pembahasan di poin D, yakni peran guru dalam memilih dan menentukan alat permainan bagi anak usia dini. Jadi kegiatan bermain itu tidak bisa kita lepaskan dari dunia anak, karena setiap harinya anak pasti melakukan kegiatan bermain. Nah, untuk itu di sini guru, pendidik ataupun orang tua dituntut perannya untuk dapat memilihkan dan menentukan permainan yang mana yang baik untuk anak. Sebenarnya memilih permainan bagi anak itu susah-susah gampang. Jadi di sini sangat diperlukan peran guru agar tidak salah pilih. Di antara poin-poin yang perlu diperhatikan dalam memilih alat permainan adalah yang pertama, guru harus jeli dan teliti dalam memilih alat permainan. Pilihlah alat permainan yang sesuai dengan usia anak. Jangan memilih alat permainan yang terlalu rumit, agar anak tidak merasa terbebani atau kesusahan ketika bermain. Jadi pilihlah alat permainan yang sederhana, yang cocok dan sesuai untuk dimainkan anak-anak seusianya. Kemudian yang kedua, guru harus dapat memilih alat yang multifungsi atau serbaguna, bisa dipakai untuk anak laki-laki ataupun untuk anak perempuan, dan juga di sini bisa untuk mengembangkan segala aspek anak. Misalnya dari permainan itu bisa mengembangkan aspek motorik, aspek seni, aspek bahasa, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga, guru harus bisa memilih alat atau bahan yang mengundang perhatian anak. Alat yang dipilih itu harus yang menarik, jangan yang membuat anak merasa bosan dengan permainan itu. Jadi, pilihlah permainan yang disukai anak. Dan bisa guru mengkreasikan permainan tersebut agar anak merasa tertarik ketika memainkannya. Yang keempat, guru harus memilih alat bermain yang tidak membahayakan bagi anak. Tingkat keamanan suatu peralatan bermain anak sangat membantu orang tua atau pendidik dalam mengawasi anak, karena banyak alat yang dapat menimbulkan kekhawatiran jika anak menggunakannya tanpa ada pengawasan, seperti pisau, cutter, peralatan kecil, dan lain-lain. Yang kelima, guru perlu memperkenalkan permainan tradisional sehingga anak mengenal seni dan budaya bangsa yang beraneka ragam. Dan juga karena biasanya permainan tradisional ini dapat mendorong anak untuk bermain bersama. Oleh karena itu,
Orang tua sebaiknya memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, untuk bermain dengan segenap kreativitas positifnya. Contoh alat tradisional yang cukup membantu anak bersosialisasi diantaranya ada congklak dan lain-lain. Yang keenam, mengembangkan daya fantasi anak. Maksudnya guru memilih permainan yang tepat yang dapat mendorong anak menyalurkan ide-idenya, fantasinya serta dapat diubah sangat sesuai untuk mengembangkan daya fantasi anak. Karena memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba dan melatih kreativitasnya. Contohnya seperti lilin, mungkin anak dapat membentuk sesuai dengan hatinya. Yang ketujuh, memilihkan alat permainan yang bersifat mendidik sehingga membantu anak untuk mengembangkan kemampuan anak, atau yang bisa disebut alat permainan edukatif. Guru harus pandai dan kreatif dalam menciptakan sebuah alat yang dapat merangsang perkembangan anak. Langsung saja di sini Maulida akan menjelaskan mengenai panduan untuk guru dalam beberapa kegiatan bermain. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan guru dalam kegiatan bermain drama yaitu dalam memilih idenya yang harus sederhana dan dekat dengan kehidupan dan pengalaman anak. Yang kedua, jangan memberikan tema pengalaman yang sudah terlalu lama untuk kegiatan drama. Jadi jangan mulu-mulu yang sudah dipakai lagi. Jadi yang harus ada ide baru lagi. Terus yang ketiga, bantu anak mengingat pengalamannya, memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan. Terus mengatur panggung dengan sederhana dan peralatan juga yang digunakan tuh harus masih bagus. Terus upayakan alur ceritanya sesuai dengan rencana. Jika tidak mungkin, prinsip fleksibilitas tetap dapat digunakan. Nah, untuk kegiatan bermain gerakan yang harus guru perhatikan yaitu guru menjelaskan dulu permainannya seperti apa, terus memberikan nama atau judul pada setiap kegiatan tuh kegiatannya apa namanya, terus mempersiapkan semua peralatan sebelum kegiatan bermain dimulai. Meminta anak untuk mengantri dulu, menunggu giliran dan berganti jika permainannya menggunakan alat. Jadi sambil mengajar anak untuk belajar mengantri. Memberikan contoh gerakan untuk mencegah kesalahan gerakan nanti. Memberikan waktu untuk anak-anak agar dia bisa melakukan praktek dan kreatif. Nah, untuk kegiatan berikutnya yaitu yang bermain dengan musik. Yang harus diperhatikan yaitu memberikan pilihan musik yang bervariasi. Nah, selalu gunakan musik untuk melakukan aktivitas. Terus susun jadwal kegiatan musik dengan hati agar anak itu lebih bisa berkonsentrasi. Nah, gunakan aktivitas dengan musik sebagai sarana untuk berbagi pengalaman. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.